Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam agenda Sabtu pagi ya. Setelah 3 pekan nggak hadir, ya semoga Allah terus menjaga keistiqomahan kita dalam melakukan kebaikan. Walaupun nggak ngaji, tapi interaksi Quran harus tetap harian. Walaupun ngajinya Sabtuan. Karena yang sangat kita butuhkan adalah bimbingan keseharian kita ya dari nilai-nilai Quran. Syukur-syukur juga bisa sambil kita terus menguatkan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya di samping ada Quran di rumah, ya harusnya ada buku-buku hadis ya. Buku hadis yang sangat direkomendasikan itu adalah Riyadhus Shalihin dengan terjemahnya. Harganya paling 150.000 tapi bisa kepake sepanjang hayat kita, bisa kita warisin ke anak-anak kita. Bisa jadi bacaan saat kita lagi tenang, lagi nyantai gitu kan, sambil ngopi, baca 1 halaman, 2 halaman. Itu sangat menginspirasi. Saya juga menerapkan di masjid tadi ya, baca terjemah Riyadhus Shalihin walaupun cuma tadi 3 ayat 2 hadis ya. Tapi menjadi pengingat buat kita. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW serta keluarga, sahabat dan segenap umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita surat apa ya? Ali Imran surat keberapa? Ketiga ayatnya 166. Ali Imran 166. Juz berapa deh? Juz 4. Ya, juz 4. Baik, hari ini kita baca bareng 1 lembar ya. Sebagai pertemuan awal nanti kita tadabburi ya. Jadi pengajaran buat kita semua. Kita baca basmalah ta'awud bersama-sama, terus kita baca, nanti kita bahas dari segi tajwidnya beberapa hal ya. Ini udah kedip-kedip aja tuh. Saya lagi ngebayangin gimana gantinya itu lampu. Harus pakai stagger ya. Kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idnillahi waliya'lamal mu'minin. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم
كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم لهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء
فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, belajar dari Al-Qur'an salah satunya adalah kita selalu belajar bagaimana menghadapi kehidupan kita yang bisa jadi nggak sesuai dengan harapan kita. Ya. Quran ada busyro, ada kabar gembira tentang kesuksesan dunia maupun akhirat. Tapi Quran juga ada dalamnya nadhiro, sebagai peringatan bagi kita, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat dengan nerakanya, di dunia itu dengan ada cobaan, ada ujian. Dan masing-masing kita pasti akan menghadapi cobaan dan ujian yang berbeda-beda. Ada yang sukses sebagai suami, tapi belum tentu sebagai seorang bapak. Ada yang sukses sebagai seorang bapak, tapi belum tentu sukses sebagai seorang suami. Ada yang sukses ketika dia menjadi anak yang menjadi qurrata ayun, tapi belum tentu dia sukses ketika memiliki keluarga sendiri. Ya, ada yang sukses dengan istri dan perkawinannya, tapi Allah uji dengan anak-anak. Ya, ada yang anaknya soleh dan solehah, tapi ternyata pasangan hidupnya jauh dari tuntun. Masing-masing ujiannya beda-beda. Maka jangan sampai ngukur kaki kita dengan kaki orang. Beda, melihat sepatunya cakep banget gitu kan, mau kayak gitu. Iya, tapi perhatikan ukurannya beda. 46, kita 36. Ya, boncengan makanya kan gitu. Walaupun pengen sama, tapi tetap disesuaikan. Kalau misalnya sepatunya kegedean, jangan kakinya dioperasi digedein, jangan. Tuker ya sepatunya yang kecilan. Itu. Kalau kemampuan kita terbatas, maka yang kita sesuaikan keinginan kita, kebutuhan kita. Ya, udah tahu jadi masalah ya. Ternyata kita masih mangkreng, masih kekeh. Ya, turunkan egonya, insya Allah. Banyak ya dalam kehidupan. Nah, episode salah satunya Allah gambarkan ini ayat 172 dan 173. Bagaimana ya kondisi mereka-mereka sahabat Rasulullah SAW dalam berjuang bersama Rasulullah SAW bukan selalu diisi dengan tinta emas ya. Kadang-kadang ujiannya itu ujian yang sangat berat. 172 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Yaitu orang-orang yang tetap dia taat kepada Allah dan Rasulnya min ba'di ma asabahumul qarh,
setelah mereka mendapatkan luka, yaitu kekalahan di perang Uhud, ya. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau, untuk orang-orang yang berbuat baik di antara mereka dan bertakwa, maka kata Allah, wattaqau ajrun azim. Bagi mereka ada balasan itu yang besar. Alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang ya, taat kepada Allah dan Rasulnya tadi. Nah, kepada mereka qala lahumun nas, ya, berkata manusia kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum. Ya, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan lakum bagi kalian. Fakhshauhum, maka takutlah kamu kepada mereka. Ya, fakhshauhum. Fazadahum imana. Maka perkataan itu zadahum, menambahkan kepada mereka imana, keimanan. Wa qalu, dan mereka menjawab, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, ya, adalah sebaik-baik pelindung. Wa ni'mal wakil, hasbunallah. Ini kalimat hasbunallah itu wirid zikir dari Quran. Kalau kita lihat tafsirnya ini juga kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dia dibakar. Kalimatnya hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Ya, apa bedanya antara hasbiya, hasbuna? Kalau hasbiya itu sendiri, hasbiyallah. Ya, karena aku hasbiyallah. Kalau kami hasbunallah, gitu. Ya, wa ni'mal wakil. Ya, kadang-kadang ditambahin ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu penguatnya. Ini sering-sering kita wirid kayak gini. Ya, jadi kondisinya itu kondisi yang udah mencekam. Jangan sampai udah kondisi dalam terhimpit, akhirnya nanya orang pinter yang nggak jelas. Susah nanti. Kemarin ada jamaah, udah lama ya. Saya baru pulang umroh, tahu-tahu masih di perjalanan, belum sampai rumah. Dia WhatsApp, Ustadz kapan bisa ketemunya? Mau bicara 4 mata. Waduh, saya kalau udah 4 mata itu deg-degan. Udah tuh, baru kemarin tuh saya punya waktu. Karena sebelumnya tuh selama umroh kan ada beberapa agenda-agenda tuh yang tertunda. Jadi, wah, semuanya dikejar-kejarin. Sempat ngedrop juga waktu habis umroh. 2 hari kalau nggak salah sampai ke dokter. Nah, kemudian kemarin tuh karena saya di sekolah kami itu kalau setiap setengah semester ada namanya libur jeda semester. Buat siswanya 2 hari, Kamis Jumat. Buat kami guru-guru dan karyawan itu cuma 1 hari, hari Jumat doang. Jadi kemarin tuh enak. Saya bilang ya Allah bisa menikmati itu. Jadi setelah umroh tuh emang umroh tuh itu pun mungkin cara Allah yang ngasih saya istirahat, nggak banyak kegiatan yang mobilitasnya terus gitu. Kemarin tuh udah agak nyantai tuh dari pagi. Cuman ya gitu, libur. Oh iya, ada orang yang mau curhat, yang mau ngobrol. Saya bilang, ketemu ya di itu di rumah, bukan rumah makan sih, toko kue pancong, pancong balapan. Sambil saya ngopi lah, sambil datang ngobrol. Ya Ustadz, saya tampangnya udah pelik banget ya. Saya kenal dia waktu ada dia mau berangkat haji itu, haji plus plus ya, bukan furoda, cuman memang cepat waktu itu berangkat. Tahu ketemu lagi, gimana Pak Haji? Sehat sehat. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ya Allah Ustadz, kenapa? Tolong saya nih, berat ya. Capek. Saya udah nikah lagi Ustadz. Astagfirullah. Terus gimana? Iya, isi saya belum tahu. Oh jadi berat ya Ustadz ya. Nah,
ente itu harusnya kalau pengen istikharah tuh sebelumnya namanya istisyarah. Minta pendapat dulu sama orang-orang, pandangannya kayak gini. Baru diistikharahkan. Iya, saya datang ke orang pinter, Ustaz. Katanya kalau lu nikah sama dia, nanti lu bakal masa depannya gini 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 gitu. Kan nerawang masa depan namanya. Saya bilang, Kak, kalau konsep Quran tuh wa mata dari nafsu madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu apa yang dikerjain besok. Saya sekarang bohong mulu Ustaz sama bini gitu kan. Karena kalau pas ke rumah yang sono ditanya kemana kok lama banget. Jadi bohong Ustaz gitu kan. Bilang ya Allah. Ya, saya bilang saya cuma ngasih tahu gini. Nabi itu memang istrinya banyak, tapi mereka kompak. Enggak ada tuh yang cemburunya itu sampai berlebihan akhirnya enggak. Bahkan ketika Rasulullah secara tegas mengatakan dalam Al-Quran, surat apa Bu? Bunyinya gini, Bu. Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Ini Bapak juga ya. Qul li azwajika. Katakanlah kepada istri-istri. In kuntunna turidnal hayatad dunya. Kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, wazinataha. Dan perhiasan dunia, fata'alaina umatti'kunna. Sini, aku kasih nih dunia. Dikasih umatti'kunna mut'ah. Hadiah karena diceraiin. Tapi kata Allah di akhir ayatnya itu wa usarrihkunna dan aku ceraikan kalian sarohan jamila dengan cerai yang baik. Surat apa, Bu? Bukan An-Nisa, tentang perempuan An-Nisa. Ini tentang nabi, biasanya ada di ya ayuhan nabi taqillaha wa la tuti'al. Yang awalnya ya ayuhan nabi itu surat Al-Ahzab. Ya, itu kalimat yang tegas. Ya. Itu cara Rasulullah ngajarin kepada istrinya jangan orientasi dunia. Karena orientasi dunia nggak bakal pernah selesai. Para sahabat nih yang saat ini perang Uhud kalah, kalau orientasinya dunia udah nyerah aja lah, udah nyerah baik lah gitu. Dengan nyerah jadi baik gitu kan. Di Palestina itu kalau pejuang-pejuang mau nyerah itu gampang. Ya, ada pasukan internasional ya, kasih tuh bendera putih. Tahu nggak pasukan-pasukan yang lagi perang tuh antara Rusia sama Ukraina, itu ada film pasukan Ukraina udah nyerah dia, ada beberapa orang itu udah pakai ban putih, nggak diapa-apain. Itu standar internasional kayak gitu. Udah nyerah tapi semuanya dilucutin. Ya. Kalau dia pengen tuh gampang, udah nyerah aja, lututin senjata selesai. Pertanyaannya, ya, apakah bakal begitu Israel? Orang lihat aja kebiadabannya kayak gitu, anak kecil aja habis kayak gitu. Apalagi yang kan beberapa pejuang-pejuang sebelumnya ada yang dihukum sampai ratusan tahun. Karena pasalnya berlapis, pasal ini sekian terus diakumulasi di atas 100 tahun ya, usianya nggak sampai 100 tahun. Ya. Ada yang seumur hidupnya, ya. Ada yang masa remajanya habis aja di penjara kayak gitu. Dan seterusnya lah kayak gitu. Ini walaupun ini konteksnya perang, tapi dalam situasinya sama. Situasi di saat seakan-akan susah cari bantuan. Rasulullah dikabarkan wafat di perang Uhud. Ya. Makanya kalau kita umroh pas ke Bukit Uhud, salah satunya kita menapaktilasi ya kelalaian para sahabat. Jadi sahabat Nabi aja yang bersama Nabi, ya itu kalau udah masalah dunia bisa lupa. Betul. Saya pernah cerita bagaimana kisah surat Al-Jumu'ah. Ketika Rasulullah lagi khutbah, datang barang dagang dari Syam, kafilah. Bahasanya tijaroh. Kata Allah, wa idara'au. Apabila mereka melihat tijarotan, bisnis, aulahwan, sesuatu yang membuat mereka terpedaya tuh, sendagura, infaddu ilaiha,
Mereka tuh lari ke sana. Watarokuka, dan meninggalkan engkau ya Muhammad, iman dalam keadaan berdiri berkhutbah. Nabi lagi khutbah, jamaahnya bubar. Ya, misalnya ya, saya lagi khutbah Jumat, lewat tuh. Ya, mobil bak terbuka, obral, gitu kan. Waktunya cuma sampai jam 2, sampai jam setengah 1. Bayangin tuh, kira-kira gimana? Yo, lagi Jumat. Jumat masih ada besok, gitu kan. Batal Jumat masih sholat zuhur. Banyak tuh. Ini sahabat Nabi pada lari. Nabi ditinggalkan wataroku kako iman. Kata Allah, "Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah." Katakan tuh kepada mereka, apa yang ada di sisi Allah khairun, lebih baik daripada bisnis dan senda gurau mereka. Wallahu khairur razikin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Ini iman. Orang kalau punya iman, dia tahu dunia itu kalau dikejar pun nggak bakal didapat kalau belum takdirnya. Kebalikannya dengan iman, kalau udah dikerja, kalau misalnya rezekinya, insya Allah kalau dia usaha dapat. Bisa lebih baik dari itu. Maka kadang-kadang kan kita lebih majak logika. Terus malam mabit nih, saya habis mabit belum selesai. Dari pada maghrib saya ngisi pengajian, pulang rehat sebentar, dari jam 8:30 tuh. Tadi pas pada subuh baru selesai. Nah, menjelang tidur tuh semalam saya tanya tuh teman-teman tentang keluarganya gimana. Terus ada satu orang yang langganan kebanjiran. Dia bilang nggak punya niat pindah. Susah Ustaz. Saya bilang, kalau antum udah bilang susah, nanti jadi susah. Yang penting punya keinginan apa enggak. Minta sama Allah. Nanti skenario-nya itu enggak sesuai skenario kita. Tapi Allah yang punya caranya sendiri. Ya, kadang-kadang hal-hal yang enggak disangka-sangka. Saya bilang, contoh misalnya, kali aja ujuk-ujuk itu semua lingkungan situ kemudian dibebasin. Kenapa? Karena dijadikan jalur hijau sama pemerintah. Dibeli. Bebas ente. Kan laku. Itu kan jalurnya. Kan itu cara Allah, kita nggak tahu gitu. Tapi mau apa enggak? Gitu. Yang penting ada kemauan. Jangan ujungnya pasrah. Ya tiap tahun, hampir tiap hujan gede itu saya nanya, gimana? Ya Ustaz, udah setengah badan. Iya, hampir tiap tahun tuh kalau hujan tuh ya udah teman-teman pada orang tempat air ditinggalin. Itu tembok itu tuh. Nah, tembok itu adalah temboknya kali. Rumahnya di sini. Kira-kira gimana? Ini tembok musola tuh. Ya artinya biar gimana ya kalau hujan pasti gitu. Itu cara logika berpikirnya kan daerahnya sebenarnya bukan masalah lebih tinggi, itu tinggi, cuman budaya yang di sebelah sananya itu budayanya nggak bagus, nggak dibuat landai. Padahal daerahnya masih tinggi ketimbang yang lain-lainnya. Ya tapi gitulah. Yang jadi catatan saya adalah begitu. Ya, jangan sampai nanti kita udah cara berpikir kita seakan-akan nggak ada Allah. Pakai logika kita. Enggak. Qalu hasbunallah. Cukup bagiku Allah. Caranya terserah. Caranya terserah. Nabi Ibrahim ketika dibakar, kalimatnya cuma hasbi Allah, cukup bagi aku Allah. Caranya Allah ya menjadikan api itu dingin. Ya nar, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikanlah dingin dan memberikan keselamatan pada Ibrahim. Jadi caranya gitu. Kalau kita kan paling buat tiup juga mati gitu kan. Ya, dengan logika kita. Nah, dalam kehidupan hampir episode kita berada di titik-titik paling bawah kritis itu biasanya itu ada. Seakan-akan kita nggak punya jalan keluar. Ya Allah, selesai nih duniaku ya Allah. Dengan engkau jadikan bisnisku kayak gini segala macam. Yang penting tadi keyakinan. Ya. Sampai kata Allah, "Qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin." Yang di sisa itu lebih baik. Nah, istri Nabi juga diingetin.
Dan tadi ya suratnya surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab tuh surat 33 ayatnya 28. Ya, ini ayat yang begitu tegas. Bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan ya. Boleh baca terjemahnya 28 dan 29. Ada? Dapat? Boleh baca terjemah Bang Zakaria biasanya bacanya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar diberikan kepadamu hak dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Berikutnya. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Iya. Jadi kalau kita tujuannya Allah dan Rasulnya dan akhirat, maka ada kebaikan itu. Pahala itu bukan cuma di akhirat, tapi ada juga pahala dunia. Ya. Ketika ada mereka-mereka yang berjuang kemudian dia berdoa, wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa sunna 'alal qaumil kafirin. Fa'atahumullahu sawabad dunya, maka Allah hadirkan kepada mereka balasan dunia. Wa husna thawabil akhirah, dan kebaikan balasan akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ada sawabat dunia, ada sawabul akhirah. Ada balasan dunia, ada balasan akhirat. Itu harus jadi keyakinan kita. Balasan dunia biasanya adalah sesuatu yang kita pengenkan berupa tadi kenikmatan-kenikmatan dunia. Mudah-mudahan Allah berikan. Tapi bukan cuma dunia. Kalau kita orientasinya akhirat, akhiratnya juga dapat. Maka membangun rumah tangga yang di dalamnya itu pasti ada rasa suka tapi ada rasa dukanya. Ada bahagia, tapi kadang-kadang kita juga harus merasakan ya, ujian-ujiannya. Ada kadang-kadang kita tertawa, bahkan bisa jadi banyak menangisnya. Maka yang harus disiapin adalah mentalitas kita. Ya, tanamkan tujuan kita sukses dunia akhirat bersama-sama. Jangan sampai dunianya udah suram, akhiratnya nggak ketahuan. Tapi kalau orang orientasinya akhirat, masih paling tidak ada kalimat gini, nggak napa ya bang ya, kita sengsara di dunia, mudah-mudahan di akhirat kita bisa bahagia. Apa? Halo? Apa nih? Iya, jangan sampai bangkrut. Ya, di akhirat habis palanya. Maka yang tadi yang nikah, diem-diem, saya bilang, antum merasa nggak nanti kalau antum tuh ngebohongin istri ente terus. Terus suatu saat ente mati nih, meninggal. Kira-kira anak, istri doain kebaikan apa keburukan? Pas datang ternyata itu siapa yang nangis? Saya istrinya. Kira-kira gimana tuh perasaan keluarganya? Apakah tetap dulu, ih Masya Allah orang tuaku baik banget, santun, saya punya istri lagi. Atau kebalikannya, yang ada sumpah serapah. Jadi cerita, ya Ustaz, ada temennya istri saya begitu. Sampai katanya teman istri saya, gue nggak maafin lu, gitu. Bayangin tuh. Jadi ketika suaminya meninggal, yang ada nggak dimaafin. Kenapa? Karena dibohongin. Nggak ada di awal. Oke, saya kasih 3 hal. Ini 3 hal pegang ya. Ya, pilihannya nggak mudah. Ini berat semua pilihannya. Ya. 3 halnya saya nggak perlu kasih tahu karena bukan kasus di sini ya. Ya. Langsung besok Japri aja, Japri buat persiapan. Jangan sampai. Iya, itu yang jangan sampai udah saya kasih tahu karena ada kebohongan, ada macam-macam. Saya bilang, tahu nggak, bohong aja Allah murka.
kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Saya kutip ya. Suratnya surat Shaf ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang beriman, kenapa engkau mengatakan yang kau enggak kerjakan? Kan bohong. Kabura maqtan, amat besar murka Allah, antaqulu ma la taf'alun. Engkau mengatakan yang kau enggak kerjakan. Bayangin, ente pengen melaksanakan sunnah tapi Allah murka. Kenapa? Karena ada dosa yang dilakukan terhadap orang. Kaget dia, bingung apa bingung. Nah, ada 3 hal nih. Sampai udah mau selesai, Ustadz mohon maaf diulang lagi 3 hal apa tadi? Itu ikhtiar saya bilang. Silahkan lakukan 3 ini, ya mudah-mudahan ini yang terbaik pilihannya. Saya bilang handphone saya terbuka, silahkan. Kalau mau diskusi kapan saja, boleh. Ustadz, ini antara kita saja ya? Iya. Tapi kalau kisahnya harus saya sebutin. Kalau nama, antara dia. Kisah ini jadi kisah, harus jadi pelajaran bagi semua orang. Termasuk saya. Saya bilang, ya Allah ini berat banget masalahnya, saya nggak punya pengalaman kayak gini nih, ngeri. Ya. Karena kita belajar dari Rasulullah, itu kalau surat tadi nih, surat 33 ayat 28, itu kisahnya ketika setelah perang Khandaq, itu gonimah tuh banyak melimpah. Itu katanya gitu ya di tafsir itu. Ya, sehingga istri-istri Nabi sepakat untuk menaikkan jatahnya. Kan banyak tuh, naik dong. Jadi banyak duit bisa jadi kalau kita nih ya, banyak duit meningkat gaya hidupnya. Kenapa? Karena kaisar-kaisar yang sebelumnya itu Romawi, itu kalau misalnya itu dia dapat harta rampasan perang, itu permaisurinya itu dimanjain lah bahasanya kan. Nggak bisa. Lastunna ka ahadin. Kalian tuh bukan seperti orang biasa. Nah, coba lihat ya. Yang tadi ya surat Al-Ahzab surat 33. Bentar. Ayatnya ayat ke 32-nya. Gimana bacanya? Terjemahnya gimana? Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk melemah lembutkan suara dalam berbicara seperti bangkit nafsu, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Terus? Ucapkanlah perkataan yang baik. Terus? Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Terus? Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, taati Allah dan Rasulnya. Terus? Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan bersihkanlah kamu sebersih-bersihnya. Membersihkan. Lastunna kahadim minan nisa. Kalian tuh nggak seperti wanita yang lain. Ya. Nah, kalau kita punya ketakwaan, harusnya kita nggak sama-sama orang gitu, gitu. Nah, poinnya apa sih poinnya? Jadi selalu tanamkan kecintaan pada akhirat ya, ke keluarga kita, maka insya Allah ketika pun ada ujian, itu lebih mudah untuk saling mengingatkan. Kalau semata-mata dunia, maka nggak bakal pernah puas. Maka ketika jamaah yang tadi itu ujung-ujungnya dia bercerita juga. Saya kurang dilayani Ustaz sebenarnya. Oh, pertanyaan saya, ente pernah ngomong nggak sama istri kalau pelayanannya kurang? Belum, itu masalah antum.
Harusnya omongin, kasih fasilitas. Sampai saya giniin, kalau perlu senam, kasih fasilitas. Kalaupun olahraga, kasih fasilitas. Kalau dandan, kasih fasilitas dandannya. Jangan pengen ini aja, akhirnya ngeluh, akhirnya cari tempat lain. Ini sebuah pelajaran. Ini berat nih masalah seperti ini. Karena masalahnya masalah nanti udah ada unsur kebohongan, bahaya. Saya ceritakan, saya pernah punya kenalan gitu. Ya. Jadi ketika wafat di kuburan, tahu-tahu ada perempuan yang nangis. Gitu. Pada bingung itu siapa? Nggak ada yang tahu, ditanya siapa. Saya istrinya. Ternyata punya anak juga. Jadi selama ini tuh nggak pernah ngomong apa-apa. Jadi pas di akhir wafatnya, saya ingat tuh, meninggalnya pas Idul Fitri. Pas lagi kita lebaran meninggal dia. Ya, kita nguburinya tuh pas Idul Fitri waktu itu. Jadi pas kumpul keluarga semua kan, orang pas Idul Fitri lagi pada kumpul. Oh panjang tuh ceritanya tuh. Oh ternyata tinggalnya di mana, orang Sukabumi, orang mana gitu kan. Punya anak segala macem. Nanti warisan gimana tuh Bang? Harus dapet. Kan panjang tuh mikirnya. Jangan cuma sepihak. Kan kalau anak kandungnya dapet. Nah gimana tuh? Nah itu kan ada ngurus-ngurus kayak gitu tuh. Punya hak yang lain. Nggak cuma sekedar nafsu biologisnya. Nah, jangan sampai istri tahu-tahu nggak pernah dikasih tahu disalahin. Ya. Saya sampai bilang gini, ibarat orang nggak tahu apa-apa nih, selama ini merasa bener-bener aja, tahu-tahu nggak naik kelas gitu kan, bahaya. Ya, harusnya kan kalau misalnya, oke, ini nilai ininya kurang, ya, ayo yuk diperbaiki gitu kan. Ketika nanti ujung-ujungnya misalnya nggak naik kelas, udah ada prosesnya gitu. Ya, kayak Nabi kan kayak gitu. Ayo, kalau mau dunia dikasih semuanya, tapi ingat usarihkun nasarohan jamila, aku ceraikan ya dengan cara yang baik. Kalau orientasinya dunia, karena kalau orientasi dunia nggak bakal bisa ngikutin Nabi, berat. Maka salah iman kepada Allah dan Rasulnya itu pertama. Berikutnya baru nanti apa kepada Allah pertama, kemudian iman kepada Rasul. Ya karena keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Kalau kita orientasinya adalah dunia, maka berat nantinya. Ya, karena kalau udah masalah dunia dan akhirat itu udah bersatu nih, udah berat. Mungkin dunia kalau secara teori kita bisa nolak, tapi kalau udah di depan mata, wah berat. Ya, duit ya, 1 juta, 2 juta, satu kotak isinya duit merah semua. Satu dus aqua air mineral gitu kan, lihat ya Allah duit semua. Udah bisa berubah tuh yang haram jadi halam, ya walaupun nggak sampai halal, halam. Ya. Saatnya gimana? Haram. Oh, datang tuh diajak ini segala macam. Jadi kemarin maksudnya gimana Ustadz? Bukan gitu maksud aneh, begini jadinya. Gitu kan. Udah mulai berubah-berubah dikit. Ya ngeri. Ya. Sehingga dicarilah dalil-dalil yang bisa merubah semuanya. Balik lagi kajian kita, kalimat doa ini hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah. Cukup bagiku Allah. Dan ini adalah nggak mungkin hadir kecuali kepada orang-orang yang memiliki ma'rifatullah. Ya, dia kenal Allah. Ya, dia faham siapa Allah. Dia ngerti. Allah nggak bakal menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Ya. Surat apa tadi ya? Ali Imran ayat berapa tadi? Saya keskip nih. 173 ya. Nah, di atasnya itu ada kalimat itu. Ayat sebelumnya itu adalah wa annallaha la ayat 171-nya itu kalimat akhirnya itu
wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Coba gimana terjemahnya ayat 171 Bang Zakaria? Mereka berjalan kaki dengan hikmat dan karunia dari Allah. Iya. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang. Nah, itu. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Bahasanya gini, tidak ada kebaikan yang kita lakukan kecuali pasti di sana ada balasan. Ya, jadi orang beriman ketika beramal, melakukan aktivitas, itu pasti ada kebaikan di dalam. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan. Jadi jangan merasa rugi gue nih udah ngerjain kayak gini. Nah, semua ya, yang kita lakukan tidak akan pernah ada yang sia-sia, tapi syaratnya kalau kita punya iman. Tapi kalau kita nggak punya iman, maka bisa jadi kita dapat di dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa. Naudzubillah. Orang yang begini insya Allah akan ridho dengan takdir Allah lebih mudah. Walaupun berat, mikir, ada apa pusing juga, ya Allah nih nggak selesai-selesai. Tapi di sisi lain karena dia tahu ada Allah, tenang. Saya Sabtu terakhir ngaji dari sini, mobil saya mati di tol. Pas lagi tapping mati. Nyala semua tuh. Waduh, kenapa? Saya dorong kayak angkot tuh. Ya, kaki di tangan disetir, kaki jalan. Saya minggir doang. Minggir bilang, kenapa nih mobil? Udah adem, saya bawa lagi keluar. Di Juanda, belok kiri, mati lagi. Pokoknya harus sampai bengkel nih. Diemin dulu. Mati ada kuli tuh. Dorong. Jangan saya bilang main dorong aja. Ini bukan cuma sekedar akinya masalahnya nih. Kita nggak tahu kenapa-napa. Udah adem, jalan lagi. Singkat kata, sampailah tuh di bengkel. Kata bengkel, dinasihatin saya, kayak orang diomelin. Bapak harusnya begini. Saya bilang, Pak, ini udah takdir Allah kayak gini. Kan saya nggak punya ilmunya, saya bilang. Ente punya ilmunya. Tapi quotes of the day, kalimat indah dari dia apa? Gini, iya Pak Haji ya, mobil aja kita harus punya ilmu. Gimana akhirat ya? Gitu. Itu saya bilang, waduh dahsyat kalimat itu. Lah, itu dia saya bilang. Saya nggak bakal merasa apa segala macam, nyantai aja saya bilang. Karena saya tenang-tenang aja gitu. Udah tenang. Siapa? Berapa? Paling sekitar 3 jutaan kali Ustaz. Oh, ya udah. Tapi saat itu saya sebenarnya udah janji sama anak saya tuh pulang dari situ, saya bilang sama anak, kita sarapan bareng yuk deket bengkel itu. Nah, SSB tuh soto seger Boyolali. Saya bilang sama anak-anak, kalian kesini naik motor aja karena deket dengan rumah nggak jauh ya. Tapi abimu ke bengkel. Jadi kodar dulu mereka nggak tahu saya 5 kali tuh mati lagi nyalain lagi. Berapa? 3 jutaan ya. Saya makan tuh. Lagi makan kata anak saya gini, "Di alhamdulillah UKT yang di UI itu nggak jadi 6 juta. Saya udah saving udah lama kan 6 juta udah disiapin. Berapa? Cuma 3 juta, bayangin. Klop ya. Itu langsung jadi tausiah di meja makan buat anak-anak. Ini namanya takdir Allah. Rezeki nggak bakal ketukar. Saya sampai merinding. Pas ada anak saya dikasih tahu transfernya, ditransfer 3 juta. Ini buat mau. Ada jamaah saya yang tahu lah karena waktu itu saya nyari temen nih siapa ya bengkel yang bisa deket gitu orang bisa dipanggil orang heboh dah tuh kan di grup nanya Ustadz kenapa mobil turun mesin oh gitu nggak lama saya tanya tuh ke bengkel lagi datang saya Pak Haji wah ternyata begini segala macam jadi berapa 6 juta sekian Ustadz Pak Haji oh gitu ya ya udah mau diapain lagi saya bilang
Nggak didandani juga nggak mau saya dorong-dorong sampai rumah, nggak bisa gitu. Ternyata ada jamaah saya transfer 3 juta, bayangin. Saya nggak minta. Ustaz, ini buat bantu-bantu karena pengalaman saya kalau turun mesin bisa 12 juta gitu. Ini nggak seberapa ya, nggak semuanya gitu. Dalam hati, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbana. Banyak istighfar tuh. Istighfarnya maksudnya kadang-kadang kita ngelihat musibah itu cuma semata-mata musibah gitu. Ya. Sampai terakhir tuh saya umroh, saya bawa mobil itu kan. Emang buat berangkat umroh kan, buat ngantar sampai saya sampai pulang. Saya baru udah selesai ngantar pulang tuh. Tahu di tol anak saya telepon, "Vi, AC-nya mati lagi." Ya Allah, turun mesin lagi. Nambah lagi biayanya. Sampai bengkelnya, "Pak Haji, saya jadi nggak enak." Bang, tenang aja. Insya Allah rezeki sih bismillah, mudah-mudahan ada aja. Tapi gini gini gini, udahlah nambahnya sekian ini gitu kan. Kalimat yang saya senang sebenarnya kalimat tuh ya karena kita seorang muslim ya, saya ngeliat dia pemahaman Islamnya bagus. Pak Haji redo ya. Itu kalimatnya. Saya bilang, "Bang, kalau aneh nggak ridho," bisa ngomong itu saya bilang. Pernah nggak saya nawar ketika masuk ke bengkel ini? Coba ingetin, dari pertama kali sampai terakhir, pernah nggak saya sekalipun nawar? Oh iya, nggak pernah Pak Haji. Itu namanya ridho. Dan setelah itu pernah nggak saya nggak datang lagi gitu. Oh iya, balik terus. Itu namanya. Jadi nggak harus dengan lisan. Ya, dengan begitu. Karena ada kalimat ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kalimat. Saya senyum-senyum. Tapi jadi pelajaran buat anak-anak, buat keluarga. Makanya seneng saya kalau anak toto bilang, tahu-tahu anak saya handphonenya jatuh. Jatuh di mana? Di kos kan. Hancur itu LCD-nya. Ya udah tenang aja. Tapi mohon maaf yang ngerepotin. Tapi dia udah tahu. Mudah-mudahan Abi banyak rezekinya. Doa itu yang saya harap. Doa anak buat orang tua. Kalau boleh saya bacain, saya bacain. Jadi sering tuh saya dapat doa dari anak-anak tuh kalimat-kalimat. Saya semalam kemarin habis transfer ke anak saya yang di sana kan bulanan. Jadi kalau saya gajian, saya nggak nunggu akhir. Pokoknya gajian langsung saya tuh buat transfer anak-anak saya. Uang jajannya kan sebulan sekian. Kalimat di akhir itu yang sering saya nantikan. Doa dari anak saya. Semoga Abi rezekinya lancar. Karena cara mengetuk pintu rizki itu salah satunya dengan doa. Kalau kita terbatas, cari orang-orang baik yang bisa mendoakan kita. Nggak harus kita minta. Ya. Nggak harus kita minta. Dengan sendiri dia mereka ngedoain. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kata Allah, innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan menyia-nyiakan bahasa. Saya jauh dari keimanannya sesungguhnya enggak. Tapi saya merasakan banyak hal min haitsu la yahtasib, rezeki dari arah yang enggak pernah saya sangka-sangka. Kebayang juga tuh. Ya, makanya bukan berarti semuanya running well. Oh, enak ya. Ustadz pengen ini bisa banget. Enggak. Masing-masing kita pasti punya ujian. Ya, ada sesuatu yang berat. Tapi kita masih punya Allah. Ya. Para sahabat tuh suruh nyerah. Ya. Kata mereka, fahsyauhum. Udah takut aja sama mereka. Orang udah pada ngumpul semua loh pengen nyerang. Ayat itu gini tuh. Alladzina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Alladzina qala lahumun nas, orang yang manusia udah ngomong kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum, manusia udah kumpul semua untuk nyerang engkau, fakhsyauhum, takutlah sama mereka. Tapi yang ada bukan makin takut, fazadahum imana, yang ada adalah bertambah keimanan mereka. Fazadahum imana. Itu ayat 172. Bertambah keimanan. Jadi dalam kondisi genting bukan makin jauh dari Allah, tapi makin dekat. Saya yakin ada pertolongan. Fazadahum iman.
Dan ini nggak bisa dilakukan kecuali kalau kita ma'rifah sama Allah. Maka kita kenalkan keluarga kita dengan Allah. Dekatkan hatinya. Merasa nikmat dekat dengan Allah. Mudah-mudahan tadi. Bukan berarti hidup nggak ada masalah. Allah jadikan dia mudah menyelesaikan masalah-masalah. Tapi kalau Allah sudah jauh dari hati, ya Allah, stres hidup. Baru kan tuh yang ada orang tua ngebunuh anaknya. Gimana, Bandung ya? Tahu nggak? Apa kira-kira masalahnya? Ekonomi. Sebenarnya bukan masalah ekonomi doang. Itu masalah krisis iman. Iya. Orang kalau udah krisis iman tuh nggak percaya diri. Bingung. Ngapain? Tapi kalau orang punya iman, bismillah. Pokoknya saya keluar, saya usaha. Makanya sebab-sebab dibukakannya pintu rizki, itu yang harus kita selesaikan. Sebab-sebabnya. Secara syar'i kita minta sama Allah. Secara ikhtiar, tambahin ilmu kita, tambahin kualitas diri kita, gitu. Kalau kita jasa layanan, tambahkan kualitas layanan. Semalam yang pada ngaji itu kan orang-orang bisnis. Ada yang mau pensiun 2 tahun lagi. Antum udah nyiapin apa buat bisnis? Ya paling kayak gini aja. Jangan kayak gini aja. Tambahin layanan. Yang satu jual air mineral. Cuman air. Saya sampai agak sewot juga. Agak sewot tuh maksudnya kok salah nangkep nih orang. Jadi gini. Saya kan biasa di rumah tuh pengajian. Nah saya tuh biasa mesen air mineral. Buat stok di rumah. Pas istri saya ngaji jam 6 di rumah. Ba'da subuh saya WhatsApp kan. Bisa nggak antar 2 karton. Ya Ustadz, tokonya belum buka. Oke lah udah selesai tuh. Saya ke tempat yang lain. Ya, ada tetangga juga, cuma tetangga jualnya yang gelas, bukan yang botol. Kalau gelas tuh pertama sampah rumahnya itu kadang-kadang tuh nggak suka saya gitu kan, nggak semua orang tuh buka ngantongin gitu. Kalau saya biasanya kan gini nih, kalau gini nih, saya sampai ada di kantong saya tuh banyak. Kalau ini habis buka itu nggak ini biasanya masukin ke kantong. Termasuk kemarin khutbah Jumat gitu buka, ya biasanya masukin kantong gitu kan, ya biar terbiasa aja. Nah, biasanya tuh rumah-rumah itu banyak gitu. Ya udah, yang kedua kalau sisa itu jarang yang bawa karena kan tumpah gitu kan. Kalau botol kan dibawa masukin tas. Mana ada tuh? Saya bawa ya Ustadz ya. Oh di kantor ya. Pak, oh ya manggil Bapak. Vendor ya, vendor buat kegiatan ke luar negeri itu. Oh ini saya bawa Pak ya. Iya, enak jadi. Cuma kalau misalnya itu kan nggak enak diteng-teng-teng. Udahlah, udah selesai. Nah, semalam saya ingetin. Coba ente lebih baik lagi layanannya. Misalnya, antum stok aja di rumah, paling enggak 5 karton. Oh, rumah sempit segala macam. Saya bilang tetangga saya itu, dia berkorbannya apa? Dia sama, ngedrop apa, nyetok itu ya, tapi mobilnya jadi nggak parkir di situ, parkirnya agak di luar. Itu salah satu pengorbanannya kayak gitu. Kalimatnya indah juga sih, tanda kutip indahnya. Ya udah Ustadz, kalau Ustadz nggak mau beli sama saya juga saya nggak napa. Astagfirullahaladzim, bukan itu poinnya. Kalau masa itu lu nggak perlu ngajarin gua sama. Buktinya saya nyari tempat lain. Sampai yang lain jamaah pada ya Allah, dangkal banget istilahnya. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah tingkatkan layanan. Ya, namanya service excellent. Jadi orang coba sampai saya gini, ente coba main ke ITC, ente beli barang. Kalau Cina tuh, saya mau beli ini. Sebentar ya. Ngapain dia kira-kira? Barangnya nggak ada di situ. Dia nyari ke tetangganya, ke sebelah. Yang penting jadi langganan dia gitu. Itu cara bisnis, saya bilang. Bisa jadi nggak untung, tapi dia dapat pelanggan. Beda, ini nggak napa udah. Kalau Ustadz nggak mau beli, siapa nggak napa. Lah, yang lain pada kesel gitu. Bukan itu poinnya. Poinnya berarti coba kalau setiap orang, misalnya, saya bilangnya, coba yang mesen kayak saya berapa orang? Bisa aja ada 5 orang. Pada saat yang sama nggak punya stok, besok nggak bakal beli lagi. Jangan dia, kenapa? Habis stoknya, gitu kan. Di sono aja tuh, gitu. Itu namanya ikhtiar. Kunci-kunci rejeki
ada di masalah istitoah, kemampuan kita untuk senantiasa berikhtiar. Misalnya mohon maaf, Grab. Kan ada si ikhtiarnya cari waktu-waktu yang memang itu adalah waktu yang rame. Cari tempat-tempat yang rame. Saya pernah ngobrol sama Grab Car tuh, anaknya ada yang kuliah sampai ke Swiss kalau nggak salah. Dia bilang, saya Pak, dia sambil ngobrol, saya tuh pakai orang kerja, pergi jam 7, pulang jam 4, pulang. Gitu. Tapi saya kalau sehari jam sekian, saya nongkrongnya di daerah sini. Jam sekian saya nongkrongnya di sini. Jam sekian saya nongkrongnya di sini. Gitu. Kenapa? Karena itu titik-titik yang kemungkinan itu kan ikhtiar di situ. Ibarat orang mancing nih ya. Makanan ikannya habis dikasih makan. Kita pancingin. Dari pilihan waktu tuh nggak cocok. Kenapa nggak cocok, Pak? Ikannya udah pada kenyang gitu kan. Dia nggak nafsu. Itu kan secara logika berpikir. Yang kedua dari segi tempat. Ya. Gue pengen mancing ikan pari di mana? Di Ciliwung. Ya, emang rezeki dari mana-mana? Ya dari Allah. Kalau Allah berkehendak, idza aroda syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Pertanyaan hidup nggak pari di situ kan gitu. Nah, nggak ada sapu-sapu gitu kan. Artinya menyesuaikan. Kalau pengen pari tuh di sono, ya kan? Dekat Muara Angke, dekat di sini. Nah, itu kan. Ada bahkan pulau-pulau pari. Jangan-jangan karena banyak ikan parinya di situ ya. Misalnya kan kayak gitu. Kita kan nggak tahu. Ya, itu caranya. Kayak kemarin ada di TikTok tuh, ibu-ibu nangis dagangannya nggak laku. Coba evaluasi tempatnya cocok apa enggak. Kadang-kadang jualan di tikungan. Orang kelewat, gitu kan? Ya lewat, itu ada. Yang di sono dapetnya. Daerah Pasar Minggu tuh kalau mau ke arah Depok itu banyak tukang buah. Ada yang posisinya posisi strategis. Ada yang nggak strategis. Habis lampu merah dia jualan. Kan susah tuh. Ya kan? Harusnya jauhan dikit. Mikir. Apalagi kalau dia survei. Dia naik motor dulu gitu kan. Habis misalnya. Habis aus nih. Minggir. Di sini nih pasnya. Kemarin saya beli kacamata ini. Ya, saya punya langganan ini. Ya, kacamata 20.000. Jadi nggak sengaja ini. Ini bagi saya ini pintu rezeki. Maksudnya apa dimudahkan. Anak saya kan di pesantren tuh di Cilodong. Tahu-tahu kacamatanya patah frame-nya. Waduh, tapi harus cepet. Gimana caranya? Kalau ke tempat-tempat kan mesen. Saya ke tukang kacamata plus pinggiran, Pak. Ini nih, cariin frame-nya yang pas. Dicariin, dapet. Langsung kata anak saya, cepet banget katanya. Udah tenang, dia nggak tahu 20.000 gitu kan. Sebelum beli sampai 600 sejuta, patah-patah juga anak-anak gitu kan. Yang ini kamu nyaman nggak? Enak Bi. Ya udah, gitu. Hampir semua kemarin ya sama tuh. Tapi kalau ininya kacanya itu dari optik biasanya karena menyesuaikan. Nah, istri saya tuh. Nah kemudian ceritanya saya ke tempat itu ternyata dia masuknya di Jalan Bogor. Ternyata udah nggak ada. Oh iya tadi saya ngelihat jangan-jangan itu tukangnya. Jadi sekarang ke arah Jakarta. Pas banget. Sana Bogor sini Jakarta. Dan saya takjubnya apa? Dia itu pas milih tempat. Jadi milihnya itu dekat puteran. Jadi kalau orang dari sana itu muter dapat, dari sini kalau udah selesai muternya cepat gitu loh. Dalam hati saya, wih pas banget. Udah gitu depannya itu rumah makan besar. Ya. Jadi kalau titiknya gampang gitu. Nah semalam saya ngaji ternyata yang ngaji tadi yang mabit ada yang patah. Ini saat patah. Itu beli di sono ya depan Villa Pertiwi. Iya. Itu rumah makan itu tuh ikan apa loh Pak? Saya lupa namanya. Oh gitu saya bilang, ini orang cerdas. Dan layanannya nggak tanggung-tanggung. Ya, dia bisa beli frame-nya doang. Kan nggak rugi bagi dia. Orang kacanya juga dibuang itu kan. Jadi yang plus plus minus dan dia ini saya bawa kacamata istri itu sekali pilih langsung pas. Saya bilang nih expert nih orang. Jadi ngelihat ini bentuknya kan macam-macam. Ada yang lonjong di sininya siku gitu. Tapi dia sekali ambil tuh kacamata plus dibuka sama dia. Loh kita bisa pas, disenyum-senyum aja dia. Saya bilang, begini, cepat layanannya. Saya bilang, wah dahsyat. Bahkan kalau saya beli 3, nggak pakai diminta, didiskon sama dia. Udah Pak, potong aja goceng gitu kan.
Karena kita nggak minta. Jadi di antara tukang itu banyak, saya langganan udah di situ. Kenapa? Ada service excellent. Itu bagian kalau misalnya kita pengen dapat. Jadi ketika kita bicara hasbunallah wa ni'mal wakil, bukan berarti kita nggak punya rekam jejak kebaikan. Ada rekam-rekam jejak kebaikan, dan paling tidak, paling akhir sekali adalah kita selalu berbuat baik kepada Allah, dan Allah nggak bakal menyia-nyiakan. Kalaupun ujung-ujungnya mati, nanti insya Allah dapatnya surga. Syukur-syukur masih diberikan kenikmatan. Jadi kalau misalnya nanti ya kita ada satu saat ya, kondisi berat, sering-sering zikirin. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini juga ada di surat Al-Anfal. Al-Anfal itu surat tentang perjuangan. Ya. Kita buka, ini terakhir ya, sebelum kita 6:30. Saya jam 7 harus ada di rumah. Karena harus ke Jembatan Serong, harus ganti motor dulu. Kalau pakai mobil nggak kekejar kajiannya. Acaranya 7:30. Sebentar, ada sebelah kanan paling bawah, surat Al-Anfal. Ya, ini dia. Ayatnya ayat yang ke-40. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau mereka berpaling, ketahuilah sesungguhnya Allah adalah pelindung kalian. Ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Nah, jadi kalau ini digabungin, hasbunallah wa ni'mal wakil, gabung ini ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi wirid itu, zikir itu ngambil dari potongan ayat-ayat Quran. Ya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi seperti apa, baca aja ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadanallahu yakum ajma'in, mudah-mudahan berkah manfaat buat kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmah di rumah-rumah kita. Kalaupun kita mendapatkan nikmat, kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Kalaupun kita mendapatkan ujian, kita termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini